Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan mencoba ya untuk membuat job sheet yang keempat ini, yaitu di miling 5 ini. Nah, gambarnya seperti ini. Kita buat untuk gambar 2D-nya sesuai job sheet ini. Oke, langsung saja kita masuk ke software Mastercam-nya. Pastikan ya untuk satuannya metrik di sini. Oke, kemudian silakan diatur untuk warnanya sama tebal garisnya sesuai dengan yang selera kalian masing-masing. Nah, untuk job sheet ini misalkan saya mau gambarnya itu untuk originnya itu saya letakkan di sini. Nah, untuk langkah pertama saya gambar dulu untuk lingkaran-lingkaran ini ya. Dan nanti yang kedua ini, dan setelah itu untuk slotnya ini dan seterusnya. Jadi kita buat dulu untuk yang ini dulu, yang lingkaran ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lingkaran. Yang pertama diameter 10, kemudian 20, 10, 20, 42 dan R30 atau diameter 60. Oke, kita buat ini perintahnya circle ini, ketik O, nah dan D 10, enter. Dan kalau sudah kita apply ya, kemudian ketik O lagi, D 20, enter dan apply, kemudian O lagi, D 42, enter, apply, dan terakhir O lagi, D 60 atau R30 sama saja, enter dan OK. Oke, nah setelah itu kita buat ini untuk lingkaran yang kedua nih. Nah, ini posisinya kalau kita lihat dari sini ya, untuk X-nya itu 80 ini, kemudian Y-nya itu minus 40 ya, karena ini di bawah. Oke, kita buat lingkaran lagi ya, circle. Nah, ini untuk center point-nya, ketik X 80, dan Y-nya minus 40, enter. Nah, kemudian ketik D yang pertama ya 10 dan pertama. Nah, untuk yang kedua itu kita apply dulu ya, kita nggak perlu ketik lagi ya, kelamaan kalau kita ketik X berapa Y berapa, langsung aja kita gunakan center point ini. Nah, klik ini dan D 20, enter, apply, klik lagi D 42, enter, apply, klik lagi sini dan D 60, enter. Oke. Kemudian setelah itu kita buat ini ya, untuk slotnya ini kita buat dulu garis bantunya ya. Ini letaknya di X 100 ini. Kemudian untuk ujungnya ini di sini dari center ini adalah 3 ke atas ya. Di 100 ini 3 ke atas. Kita buat garis bantu dulu. Pilih line vertikal. Nah, isi minus 100 karena ke kiri ya. Kemudian horizontal 3. Nah, di sini. Nah, kemudian kita buat lagi untuk titik pusatnya ya. Titik pusat dari slot itu berapa? Kita hitung dulu. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini jaraknya 5 ya, ini 5, berarti ini juga 5. Kemudian ini ke sini itu 38 dikurangi 14 itu 24, dibagi 2 berarti separuhnya 12 ya. Berarti ini 5, ini 12. Kemudian ini ke sini itu berapa nih? 14 bagi 2 7 ya. Berarti 5 tambah 12 tadi 17 tambah 7 24 tambah separuhnya 20 ini
ke sini, berarti 24 tambah 10 34. Dari jarak ini ke center itu adalah 34. Oke, kemudian kita buat di sini. Kita caranya gunakan perintah offset, isi 34 ini ke bawah. Oke. Nah, letak slotnya itu senternya di sini. Nah, sekarang kita buat slotnya dengan cara create rectangular shape. Nah, untuk ukurannya adalah ini berapa? 14 ya, 14. Kemudian ininya 20. Nah, ini ada, sorry ya, bukan 20 ya. Berarti total ya, ini ke sini ya harusnya. Ini ke sini itu 20 tambah berapa? 14, berarti 34 ya ini. Ini ke sini 34. Oke, ini 14. Kita ulang lagi, create rectangular shape 14, ini 34. Untuk shape-nya adalah apron shape ini ya. Ini anchor-nya kita letakkan di tengah sini. Oke, seperti itu. Atau sebenarnya bisa juga ya kita gunakan, kita nggak perlu buat ini center point dari slotnya ini, langsung saja kita buat ini slot yang paling besar ini ya, yang ini ya. Nanti anchor-nya letaknya di sini, di ujungnya sini berarti ya. Kalau caranya seperti itu berarti kita bisa gunakan ini nanti. Kita harus tahu dulu lebarnya ini berapa total sama tingginya ini berapa. Kalau kita lihat tadi tingginya tadi 34 ya, kemudian lebarnya ini adalah 38 ditambah ini 5 ya, tambah 10 ya berarti kiri kanan ya, berarti 48. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ya saya tunjukkan. Nah, ini saya buat lagi, ini saya apply dulu. Saya buat lagi. Berarti untuk lebarnya adalah berapa tadi? 48 ya, 48. Kemudian ini tingginya 2 kali ya, berarti 34 kali 2 68 seperti itu. Nah, anchor-nya saya letakkan di sini. Oke, kemudian saya pilih di sini. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi kita nggak perlu buat center point-nya. Dan oke. Nah, baru yang dalam ini misalkan tadi belum bentuk ya, kita tinggal offset saja. Nah, caranya ini kita offset 5 ya, 5 kemudian offset lagi ini 12 ya, 5 terus 12 ke dalam. Caranya export, offset kontur, pilih ini, oke, kemudian isi 5. Nah, posisinya di dalam ya. Ini copy, pastikan copy, apply. Kemudian pilih lagi ini, yang dalam ini kita offset lagi ke dalam 12 ya. Isi 12. Nah, ini ke dalam, oke. Untuk mengembalikan warnanya clear color ini. Oke, setelah itu kita hapus saja ini garis bantunya biar nggak bingung. Oke, nah setelah itu kita buat ini garis yang terluar ini sama yang bawah ini tingginya 105, dari atas ini kita ambil ke bawah 105. Nah, buat dulu garis dari sini ujung sini, pastikan ini yang snapnya itu ke sini, kuadrannya ini pastikan aktif horizontalnya. Ini oke, kemudian kita offset 105 arahnya ke bawah. Oke,
Nah, setelah itu kita offset lagi. Nah, ini lebarnya ini 305 dari ujung sini. 305. Dixon offset 305. Ini ke sini. Oke, nah, muncul di sini. Oke, setelah itu kita buat lagi ini ya, garis ini. Itu sudutnya 14 derajat ya. Oke, dan dia tangent atau bersinggungan dengan sisi terluar dari slot ini. Caranya kita buat line. Nah, pastikan di sini tangentnya aktif dulu. Aktifkan tangentnya, kemudian pilih arc ini ya, lingkaran yang bawah ini. Nah, ini masih terikat ke ini, lingkarannya itu bersinggungan. Nah, untuk sudutnya ketik A, kemudian isi tadi 14 ya. Nah, 14 itu ngitungnya dari sini ke sana arahnya. Nah, ini tadi kan 14-nya ke sana ya, balik ya. Berarti kita isi minus 14. Enter. Untuk panjangnya kalian sembarang ya, nanti kita trim. Dan oke. Nah, ini kita bisa trim nanti menggunakan trim to entity ini. Entity, klik ini dan ini. Oke. Oke, setelah itu kita buat untuk ini apa namanya, slot yang sebelah kanan ini ya. Nah, sebelah ini itu jaraknya dari sini 70. Oke, kemudian dari bawah ini adalah 40 ya. Nah, ini kita gunakan center point aja karena ini ujungnya tidak ada. Jadi ini center point-nya 40 tambah 10 ya, berarti 50 ya. 70 dan 50. Oke, kita offset. Sorry, 50 ini ke atas. Oke. Kemudian kita buat 70 ya dari sini. Kita buat garis dulu, garis bantunya dulu. Pastikan vertikal. Ini kita offset 70. Ini ke sini. Oke. Nah, kita hapus garis bantunya. Nah, di sini letak pusat dari slot yang kedua itu di sini. Nah, untuk ukurannya 14 tambah 14 lebarnya, tingginya ini ya. 34 ya. 14 kali 34. Create atau ini aja. Karena ukurannya sama ya, kalau kita lihat di sini ya. Ukuran sama 14 38, 14 38, kita bisa copy dari sini saja. Nah, kita copy, ini kita blok semua yang mau kita copy, dan export translate. Nah, cuman di sini untuk titik pusatnya tadi sudah kita hapus ya, kita buat lagi supaya nanti mindahnya itu dari titik pusat sini ke titik pusat sini bisa dipindah ya. Kalau seperti ini nanti kita nggak bisa pindah, kita buatkan dulu garis bantunya. Nah, ini aja. Sorry, ini matikan dulu. Nah, seperti ini aja cukup. Kemudian ini kita klik semua yang kita mau copy, kemudian translate, pastikan ini copy. Nah, ini kita gunakan perintah ini, opsi from ini, from to ini. Kita pilih ini, select from point. Nah, pastikan midpoint ini. Nah, dari center sini ke center sini tadi ya, yang sudah kita buat tadi di sini. Oke, sudah oke. Nah, ini bisa kita hapus lagi untuk garis bantunya. Nah, oke, setelah itu kita buat lingkaran di sini ya. Untuk lingkaran yang sebelah sini itu jaraknya dari bawah itu R30 berarti 15 ya. 15 dari sini ke sini itu 10 ya. 10 dan 15. Oke. Nah, kita gunakan export offset isi 10 dari sini ke sana 10, apply, kemudian isi 15 dari bawah ke atas. Oke.
Ini kita perpanjang, caranya di trim saja to entity ini dengan ini. Nah, berarti nanti titik pusatnya ini. Untuk ukurannya diameter 14 dan 30. Pilih circle, klik di sini, D 14, enter, apply, klik di sini lagi, D 30, enter. Oke, kita hapus garis bantunya. Oke, ini kita bisa ini apa namanya, fillet di sini ya. Setelah itu, nah di sini ada fillet R30, ini fillet R20. Kita fillet R30, enter. Nah ini dengan ini, oke, apply, kemudian R20, enter. Nah ini kita gunakan no trim. Fillet yang ini, kemudian apply. Di sini ada lagi fillet lagi, ini R30, tidak usah trim lagi, 30, enter. Oke. Nah setelah itu kita trim manual. Ini to entity, ini ke sini. Kemudian yang ini kita gunakan ini delete ini. Oke. Ini kita delete. Ini kita delete. Oke. Kemudian di sini, nah ini kita hapus ya yang sebelah sini. Nah kita buat lagi ini offset 8. Ini 8. Oke, ini kita berarti kita trim to entity, pilihin dengan ini. Dan ini dengan ini kita hapus, dan kita pilih offset, XOM, offset, contour, pilih ini ini, kemudian oke, nilainya 8. Arahnya kalau kebalik kita balik, arahnya keluar. Pastikan yang warna ungu itu adalah hasilnya. Ini yang merah adalah originalnya, berarti ini keluar. Benar, kalau tadi kan seperti ini ya, ini berarti kebalik, harus keluar. Dan oke. Nah, setelah itu ini di offset 9 ya. Oke, ini dulu aja. Kita buat ini dulu, garis center-centernya ini dulu ya. Ini ke sini, ini ke sini. Oke. Kita buat dulu line ini ke ujung sini, ini ke bawah sini. Nah untuk memastikan dia vertikal, pastikan aktif vertikalnya ke bawah. Lebih nggak apa, nanti kita trim dan matikan lagi. Dan ini ke sini, dan ini ke sini, dan ini ke atas. Ini aktifkan lagi vertikal. Oke. Nah setelah itu, nah ini jaraknya 6 ya, berarti ini kita offset ke kiri kanan itu 33 ya. XOM, offset, isi nilainya 3, dan klik ini. Nah arahnya kita gunakan both direction, 2 arah, apply, dan ini lagi sini 2 arah, apply. Ini terakhir ini. Oke. Oke, setelah itu kita buat ini 9, ini 9, ini 9, ini 9 juga. Oke, kita offset lagi, offset, isi 9, ini ke bawah, apply, ini ke sini. Nah setelah itu baru kita ke trim ya. Nah supaya ini tidak hilang, kita break dulu atau kita delete dulu. Ini kita delete.
Oke, kemudian yang ini kita break. Ya, ini kita break ya, supaya nanti ini nggak hilang sampai sini. Kita break di sini. Oke. Nah, sorry, ini tadi ke trim, harusnya break. Endo, kita ulangi ini dan break. Pastikan ini break ya, bukan trim. Ini letaknya di sini aja, sembarang harus salah. Yang terbagi menjadi dua. Nah, ini sudah. Dan oke. Nah, baru kita trim to entity, ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, ini sisanya nanti kita hapus aja. Oh sorry, ini tadi saya ulangi ya, kita trim to entity. Nah, kalau trim ini kita gunakan ini juga trim, jangan break. Oke. Nah, ini dengan ini. Oke. Ini dengan ini. Oke, seperti ini. Ini kita hapus sisanya. Nah, ini baru kita fillet. Ini ukuran filletnya adalah ini ya, pakai interradius sama dengan 5, berarti 5 semuanya ini. Kita bisa gunakan perintah create fillet dan chain ini. Nah, karena ini nilainya sama, kita bisa gunakan perintah ini ya, 5 defaultnya sudah oke. Pilih chainnya ini dan kita klik oke. Nah, ini sudah terbentuk semua untuk sudut-sudutnya radius 5. Kita oke. Oke, dan ini kita trim lagi to entity, ini dengan ini. Nah, ini hilang ya, ini kita break dulu ya, biar yang sini tidak hilang. Kita trim, delete dulu. Nah, ini break ini. Oke. Nah, atau bisa juga langsung kita fillet saja ya, supaya tidak trim lagi, langsung fillet saja. Fillet ininya R5, enter. Ini kita fillet langsung seperti ini. Ini pastikan trim saja. Nah, ini seperti ini. Tidak perlu kita trim seperti tadi ya. Di sini. Nah, ini bedanya. Kalau ini kan satu-satu ya, tapi kita tidak perlu trim di awal. Kalau kita gunakan fillet chain itu harus ini harus tidak boleh berlebih sini, ya harus benar-benar saling berhubungan garisnya, baru bisa gunakan perintah fillet chain. Tapi kalau ada garis yang berlebih seperti ini tidak bisa ya, maka kita bisa gunakan perintah fillet satu-satu seperti ini. Nah, ini hilang, ini harusnya kita break dulu tadi, kita undo. Nah, ini harusnya kita delete dulu di sini. Delete. Nah, ini kita bagi dua. Nah, ini jadi dua bagian. Oke. Ini kita fillet lagi. Nah, ini salah ya, pastikan yang kepilih yang tadi bukan arc tapi garisnya ini. Ini saya undo. Fillet. Ini yang dipilih jangan ini tapi yang ini garisnya. Ini juga sama, yang dipilih garis ini. Oke, nah yang terakhir itu di sini itu filletnya berbeda ya. Ini ada R6. Ini kita fillet R6. Enter. Oke. Nah, ini kita hapus garis pentingnya. Kita cek lagi ada yang kurang. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah selesai untuk gambar job sheet keempat. Nah, silahkan teman-teman coba. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.